Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Anita. Saya dari Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi kepada seorang pasien yang menderita penyakit DM. Saya akan memberikan edukasi tentang bagaimana cara mengatur pola makan atau diet pasien tersebut agar kadar gula darahnya itu tidak semakin meningkat atau kembali normal. Nah, sebelumnya penyakit diabetes mellitus atau DM itu sendiri adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah. Peningkatan kadar glukosa darah itu terjadi karena tidak diproduksinya hormon insulin atau menurunnya respon insulin dalam tubuh. Nah, hormon insulin itu adalah hormon yang diproduksi oleh sel-sel pankreas dan mempunyai peranan untuk metabolisme karbohidrat, yaitu mengubah glukosa menjadi sumber energi dan glukogen sebagai cadangan energi dalam tubuh. Nah, karena ketidakmampuan insulin dalam melaksanakan perannya, maka menyebabkan kadar glukosa dalam darah itu menjadi tinggi atau yang disebut juga dengan diabetes mellitus. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Suster Maria Anita. Ibu bisa panggil saya dengan nama Suster Anita. Nah, Ibu, maksud dan tujuan saya datang ke rumah Ibu ini ingin memberikan edukasi atau memberikan penjelasan kepada Ibu tentang bagaimana cara mengatur pola diet atau pola makan Ibu. Kan kemarin di rumah Ibu datang ke rumah sakit itu mengeluhkan penyakit diabetes mellitus. Nah, sekarang sudah pulang, jadi saya ingin mengajarkan bagaimana cara mengatur pola makan Ibu agar kadar glukosa dalam tubuh Ibu itu tidak meningkat lagi atau kembali normal ya Bu ya. Nah, jadi Bu, Ibu itu tidak boleh makan sembarangan Bu, karena jika Ibu tidak mengontrol pola makan Ibu atau Ibu memakan segala jenis makanan, itu bisa mengakibatkan kadar glukosa dalam tubuh Ibu itu bisa meningkat, bahkan akan timbul penyakit-penyakit lain Bu, seperti penyakit hipertensi, penyakit jantung, bahkan penyakit ginjal juga Bu ya. Nah, terus untuk pola makan Ibu itu diatur jangka waktunya itu 3-5 jam Bu ya. Dalam 24 jam ini kan 3 kali makan, jadi waktunya itu 3-5 kali. Lalu Ibu juga tidak boleh makan makanan yang banyak mengandung garam, lemak, gula, serta Ibu dianjurkan untuk memakan makanan yang banyak mengandung serat Bu. Nah, terus sekarang kita akan sama-sama ya Bu membuat jadwal makan Ibu dalam sehari nanti untuk makan pagi, siang, dan sore Ibu ya Bu. Nah, yang pertama itu untuk makan sendiri Bu, untuk pola makan itu ada 3 komponen Bu ya. Ada untuk status gizinya itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, untuk mengatur pola makan itu, yang pertama itu kita menentukan jumlah kalori atau kebutuhan yang Ibu perlukan. Nah, itu cara menentukannya itu yang pertama menghitung IMT atau indeks massa tubuh Ibu dengan menghitung berat badan per tinggi badan pangkat 2 Bu ya. Nah, itu sebelumnya kita akan hitung ya Bu ya. Jadi tinggi badan Ibu berapa Bu? Tinggi badan 150. Nah, berat badannya Bu? 57. Nah, sebentar ya Bu, saya hitung. Nah, ini dapat IMT-nya 25,3 ya Bu ya. Kilometer per kilogram per meter kuadrat. Nah, untuk kategori IMT-nya atau indeks massa tubuhnya itu ada yang pertama itu Ibu bisa lihat di sini ya Bu ya. Jika kurang dari 18,5 itu underweight. Nah, untuk Ibu sendiri kan ini 25,3. Berarti masuk di kategori yang ini ya Bu ya, masuk di sini. Ini kan 25 sampai 29,3 atau masuk di obesitas yang pertama ya Bu ya, tahap pertama. Nah, jadi untuk Ibu itu dianjurkan untuk yang di sini Bu ya. Di sini ada ini
di sini kan ada kategori 1 hingga 8. Nah, ini jenis kebutuhan kalori ibu, dan ini status gizinya ada protein, lemak, karbohidrat. Itu nanti menurut gram bu jumlahnya. Jadi untuk berat badan ibu yang obesitas ini itu menggunakan kategori 1 hingga 3. Nah, nanti kita akan coba buat yang kebutuhan kalori 1500 bu ya. Nah, untuk kategori jenis makanannya bu, itu untuk yang karbohidrat, protein dan lemak itu seperti ini bu. Misalnya ini kan ada ini sumber karbohidrat, di sini ada beras itu beratnya 50 gram. Nanti kita hitung satu-satu untuk setiap kebutuhan ibu ya, karbohidrat, protein, lemak itu berapa gram, nanti kita totalkan hingga jumlahnya itu 1500 bu nanti untuk 3 kali makan dalam 24 jam itu. Nah, selain karbohidrat, protein dan lemak, ibu juga butuh sayuran dan buah. Nanti kita bisa tambahkan ya bu ya di situ. Nah, jadi kita buat jadwalnya dulu ya bu ya. Nah, jadi ini jadwalnya. Nanti ibu ini sudah kita buati dan kita sepakati tadi bu ya, jenis-jenis itunya. Nah, jadi ini nanti yang bisa ibu terapkan untuk pola makan ibu dalam sehari ini. Nah, nanti jika ibu mengalami kesulitan atau kendala, ibu bisa hubungi saya lagi nanti bu ya. Yes. Jika ada yang ingin ibu tanyakan. Nah, selain itu, selain ibu kemarin mengeluhkan tentang masalah makan, terus ibu juga kemarin kalau tidak salah ibu mengeluhkan kesulitan untuk beraktivitas bu ya. Yeah. Nah, ibu bisa coba, kan ibu kemarin kesulitan untuk berjalan itu bu ya, dibantu dengan alat tongkat atau dengan keluarga kan bu ya. Nah, ibu bisa coba juga melakukan aktivitas bu. Aktivitas itu seperti jalan-jalan pagi atau mengajak anak ibu atau siapa keluarga ibu yang lain untuk bersama-sama untuk melakukan jalan-jalan itu, biar ada yang membimbing ibu kan. Nah, baiklah ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ibu membutuhkan sesuatu atau ada yang ingin ibu tanyakan, ibu bisa hubungi saya. Baiklah ibu, terima kasih ibu. Selamat siang. Siang.